Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke pelajaran para santri dan santriwati yang berbahagia, semoga sehat selalu. Sekarang kita lanjutkan materi kita fisika, yaitu siklus Carnot atau mesin Carnot. Perhatikan mesin Carnot ini gini, bahwa mesin ideal ya, lihat bahwa mesin yang ideal itu bekerja pada suatu siklus yang dinamakan siklus Carnot. Nah, mesin yang paling ideal itu adalah mengikuti siklus Carnot. Siklus ini terjadi pada sebuah silinder berisi gas, gitu ya, berisi gas. Kemudian dinding silinder terisolasi. Dinding silindernya itu terisolasi secara termal. Berarti suhunya panasnya tetap, gitu ya. Maksudnya panasnya itu tidak dapat menembus dinding silinder. Pada proses ini terjadi dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada pelajaran dulu kita isotermal, kita dipertahankan suhunya tetap, sedangkan adiabatik itu adalah tidak ada kalor yang masuk dan kalor yang keluar. Baiklah, akan saya gambarkan dulu siklusnya. Kita gambar sebuah silinder, tapi silinder yang saya uraikan sini sebagian aja. Ini silinder, kita ambil penampangnya nih, penampang. Kemudian ini penampang terbuka sebelah, gitu ya, supaya tampak gitu. Kemudian sini kita buat siklusnya, dia akan nama siklus. Sini ada satu lagi, saya gambar lagi. Kemudian bersiklus lagi sini. Nah, ini penampang silindernya. Kemudian ke sini lagi bersiklus. Ini kita mulai dari proses ini. Sini tandon namanya, ada tandon. Sumbernya sumber panas atau kalor tadi. Mulai dari T1 suhu tinggi, sini gas, gitu ya, gasnya di sini. Di sini gas mengembang. Di sini mulai dari A ke proses B ya. Coba A misalnya ke B. Di sini kita lihat bahwa ini proses, di sini terjadi proses A ke B.
AB ini perhatikan dulu. Untuk tahapan pertama A, B, proses A ke B. Itu dasar silindernya ini perhatikan dulu ya. Untuk dasar silindernya itu silinder itu dikontakkan dengan sumber kalor yang di sini ada namanya kita tandon dia. Tandon. Ingat yang namanya tandon atau tandon itu atau reservoir. Nah, tandon ini berfungsi agar suhu gas sama. Ini fungsinya ini agar suhu gas itu sama. Itu fungsi tandon. Nah, kita lihat dasar silindernya ini sudah kita tahu, kita kontakkan dengan sumber panas, berarti di sini tandon namanya. Maka karena dikontak dengan sumber panas, maka gas itu akan mengembang. Gas mengembang itu artinya berekspansi namanya. Gas mengembang. Jadi pada AB ini prosesnya kalau ini mengembang, berarti prosesnya itu adalah secara isotermal. Suhunya tetap dipertahankan tetap. Jadi kemudian yang kedua, kita lihat prosesnya C ke D. Anggapnya ini D, B ya, ini B, habis B ini sini B ke C. Untuk B ke C nya gas lagi. Gas itu memuai ya. Gas memuai kena kontak dengan panas, gas memuai, tapi secara adiabatik. Secara adiabatik selama proses suhu turun. Jadi selama prosesnya itu suhunya turun tentu saja dari T1, kan T1 suhunya tinggi, dari T1 menjadi suhunya T kedua. Itu menunjukkan bahwa kalau nya turun berarti menunjukkan ini piston ya, ini pistonnya, bahwa menunjukkan piston naiknya piston gitu ya. Nah, berarti kemudian yang di sini, posisi di sini ini dari C, yang ke C ke D. Nah, untuk C ke D nya ini itu tandonnya itu dingin, ini T2. Nah, T2 berarti tandon dingin di sini. T2 nya ini tandon dingin. Jadi kan di sini tandonnya panas, yang di sini tandonnya dingin pada siklus sini. C ke D tandonnya dingin. Karena tandon dingin, jadi bersuhu T2. Jadi di sini tandon dingin itu bersuhu pada T2. Itu melakukan isotermal.
melakukan isotermal. Jadi kalau dia turun berarti gas dimampatkan. Berarti gas dimampatkan. Jadi ini dimampatkan dia. Dimampatkan atau namanya dikompres gitu ya, apa dimampatkan atau dikompres. Ketika mengembang namanya berekspansi. Ketika dia dimampatkan mengecil berarti dikompres. Nah, kemudian dari sini di ke D lalu di ke A. Jadi di ke A kita lihat kompres lagi. Yang keempat prosesnya adalah proses di A. Nah, di sini gas masih dimampatkan. Secara adiabatik lagi. Sehingga suhu naik. Ke T2. Dari T2 tadi menjadi kembali ke T1. Dan jadi sini ada dua proses. Jadi sini ada AB proses isotermal, kemudian di sini lagi proses adiabatik, kemudian yang di sini isotermal lagi, kemudian ke sini lagi proses adiabatik. Sekarang dari sini kita bisa membuat grafik ya, siklus Carnot. Tadi ada dua prosesnya itu dua isotermal, dua adiabatik. Dari A ke B tadi, ini dari titik A titik B, ini suhu tadi T1, suhu tinggi, kemudian dia terus ke suhu turun, ke suhu rendah, kemudian nih titik 2 nya ke D. Jadi A, B, C, D, terus ini yang usahanya. Berarti yang di sini masuk Q1. Jadi prosesnya isotermal. Sini prosesnya isotermal, kemudian sini Q2 proses isotermal, tapi sini pemuaian, di sini isotermal tapi pemampatan gas. Yang di sini namanya proses adiabatik. Di sini juga adiabatik. Jadi ada dua isotermal, ada dua adiabatik. Sekarang dari sini bisa kita buat lagi gambaran umumnya. Saya gambarkan.
Di sini tadi adalah sumber kalor tandon tadi. Sini tandon suhu tinggi. Suhu tinggi berarti T1. T1 berarti T1 masuk ke sistem. Kemudian ini mesinnya tadi, mesin kalornya. Kemudian dia akan menghasilkan kerja. Sini berarti usaha UI sama dengan Q2 dikurang Q1 dikurang 2 tadi ya, rumusnya Q1 dikurang Q2. Nah, di sini adalah sumber kalor tandon juga, cuma tandon suhu rendah, berarti ini sama juga, berarti ini Q2, ini Q1 Q2. Jadi dia mesinnya menghasilkan kerjanya adalah Q2 dikurang Q1. Sekarang efisiensinya ini, efisiensi Carnot. Efisiensi mesin Carnot dalam itu sama, artinya sama dengan efisiensi Carnot itu adalah efisiensi maksimum, karena dia paling tinggi. Mesin Carnot adalah efisiensi yang paling maksimum, dimana dirumuskan etanya, ini efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 berbanding T1. Nah, nanti ketika ada pertanyaan efisiensi maksimum, kita menggunakan eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Jadi efisiensi maksimum itu dikenal juga namanya efisiensi mesin Carnot. Sekarang kita lihat dulu keterangan lanjutannya. Sini ada beberapa efisiensi mesin kalor tadi. Pertama ada yang namanya jenisnya ya, ada jenis mesin. Kalau mesin mobil ya, dengan bahan bakar bensin, itu efisiensinya antara 20 sampai 25%. Untuk mesin diesel itu efisiensinya kurang lebih antara 20 sampai 38%. Kalau bahan bakarnya uap, berarti turbin uap ya, itu generator, pembangkit listrik tenaga nuklir itu kan panas, itu efisiensinya 35%. Untuk turbin menggunakan batu bara, bahan bakarnya batu bara, itu 40% efisiensi. Inilah beberapa jenis mesin yang memiliki efisiensi eta. Sekarang kita masuk ke hitungan contoh soal. Sebuah mesin mengambil 920 joule dan melakukan usaha
1750 Joule. Setiap siklus saat bekerja itu di antara suhu 6-8-9 derajat Celcius dan 397 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah efisiensinya mesin? Kemudian yang kedua, efisiensi maksimum. Sekarang kita data-datanya tadi bahwa Q1 nya itu 9220 Joule. Kemudian usahanya ini 1750 Joule, sedangkan suhu tingginya karena itu Celsius kita ubah ke Kelvin, berarti 6, 8, 9 plus 2, 7, 3 Kelvin, maka 9, 62 Kelvin. Titik 2 nya adalah suhu rendahnya 397 plus 273, kalau kita tambahkan berarti ini 670 Kelvin. Sekarang tadi pertanyaan A, kita sama dengan pertanyaan A tadi berapa efisiensi kalor ya. Berarti kita cari yang ini dulu, usahanya. Kita ubah, kita menggunakan rumus eta sama dengan usaha per Q1, maka sama dengan eta jadi 1750 per 9220, maka hasilnya 0,19 atau 19%. Yang B nya tadi adalah efisiensi maksimum, berarti kita gunakan rumus tadi eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 sama dengan 1 dikurang 9670 ya, 1 dikurang 670 per 962. Lalu kita hitung, samakan penyebutnya dulu, berarti pernya itu adalah 962 kali 1 tetap 962 minus 670, maka 292 per 962, hasilnya adalah 0,3, berarti 30%. Sekarang latihan soal, silakan Anda nanti kerjakan. Latihan soal, suatu mesin uap
yang bekerja pada suhu 500 Kelvin. Kemudian kalor ini mengambil air menjadi uap yang akan menggerakkan piston pengisap. Jadi suhu dialirkan ke udara luar, kira-kira 300 Kelvin. Pertanyaannya nomor 1, berapa efisiensi maksimum mesin kalor ini? Yang kedua, tentukan usaha maksimum yang dapat dilakukan mesin dalam setiap siklus. Siklus kerjanya jika mesin menyerap kalor 200 Joule dari reservoir panas, dari tandon panas ya, dari tandon panas atau reservoir panas selama 1 siklus. Demikian penjelasan tentang siklus Carnot sampai ke efisiensi maksimum. Saya sudahi dulu. Mohon maaf jika ada kehilapan dari saya. Semoga Anda semua selalu sehat dan dimudahkan memahami pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.